Tutorial. Oke, balik lagi kita bicara tutorial, bicara isu-isu yang lagi beredar. Nah, sebenarnya tutorial ini bukan mau ngajarin ya, ini lebih kepada sarkas. Kita coba membuat sesuatu apa ya, ngomongin isu-isu aja sih sebenarnya. Ya kan, isu-isu yang beredar. Terus tanggapannya seperti apa. Nah, tutorial kali ini kita akan ngebahas soal berkaitan sama kadrun. Nah, katanya kadrun tuh salah satu indikasi orang-orang yang kadrun itu sebagai salah satu ciri. Nah, orang-orang yang mau menghancurkan kedaulatan Indonesia. Nah, dan yang mau kita bahas kali ini adalah soal berkaitan sama FPI. Nah, kejadian FPI yaitu kejadian penembakan, tapi lebih spesifiknya kita akan ngomongin soal vonis bebas bagi 2 polisi di kasus penembakan Laskar FPI. Ini sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Karena ini banyak orang yang istilahnya menganggap korban ya dari FPI tersebut sebagai pahlawan, ya kan, pahlawan bela agama, pahlawan bela Islam. Tapi sebenarnya kan itu cuman dia ngebelain junjungannya, bukan ngebelain Islamnya, tidak. Mereka masuk dalam rombongan itu, kemudian mereka istilahnya ikut dalam satu konvoinya, lalu terjadilah peristiwa itu. Peristiwa yang mana ada beberapa orang dari FPI yang pada akhirnya meninggal dunia. Ada juga yang ditembak di tempat. Nah, berkaitan dengan hal ini, ada 2 polisi katanya yang divonis bahwa dia melakukan penembakan dan seharusnya menurut mereka tuh salah gitu. Tapi kalau dari hasil pengadilan gitu ya, 2 terdakwa ya, polisi penembak Laskar FPI itu dinyatakan hakim lepas dari tuntutan jaksa. Nah, itu putusan itu dibacakan pada 18 Maret 2022. Amar putusan dibacakan oleh Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta. Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan primer penuntut umum, menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin melakukan tindakan pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, kata Hakim Ketua. Nah, menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa, imbuh hakim. Keduanya dinyatakan lepas dari tuntutan jaksa, yakni 6 tahun penjara. Jaksa sebelumnya meyakini Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan diyakini jaksa melanggar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, di sini pemberitaannya adalah gini, hakim menilai perbuatan mereka dalam rangka pembelaan di situasi tertentu, menyebut pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas adalah Yusmin dan Fikri menembak Laskar FPI hingga tewas, namun perbuatannya itu dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, gitu. Alasan pembenaran dan pemaafnya itu karena peristiwa penembakan itu dilakukan saat membela diri ketika menjalankan tugas. Hakim menyebut peristiwa itu terpaksa dilakukan kedua terdakwa. Nah, ini menariknya adalah gini, hakim menyebut anggota Laskar FPI menyerang mobil yang ditumpangi 2 terdakwa. Selain itu, anggota Laskar FPI itu juga mencekik salah satu anggota. Menurut hakim, perbuatan itu adalah
perbuatan melawan hukum gitu. Apabila keduanya, ini balik lagi masih menurut majelis hakim ya, keduanya tidak menembak anggota Laskar FPI, kemungkinan kedua terdakwalah yang menjadi korban. Apabila hal itu tidak dilakukan dan senjata milik terdakwa masih direbut oleh anggota FPI, bukan tidak mungkin Ibda, Elwira, Yusmin, dan terdakwa menjadi korban sendiri. Oleh karena itu, hakim menilai perbuatan kedua terdakwa adalah pembelaan terpaksa yang melalui batas. Hakim menilai kedua terdakwa seharusnya dilepaskan dari tuntutan jaksa. Kesimpulannya gini, pokok peristiwa pertama sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa. Gitu. Jadi, nah, kalau misalkan dibilang ini udah dinyatakan vonisnya pembelaan terpaksa, sama aja dia kan sedang melakukan pembelaan pembelaan diri. Karena kalau dia nggak melakukan itu, otomatis kemungkinan dia yang bakalan tewas ditembak oleh anggota-anggota Laskar FPI itu. Dan itu menurut saya, wah ini jadi pertanyaan nih, status daripada para korban yang dinyatakan pahlawan gitu kan, kalau mati syahid kan kita bukan urusan kita itu ya, tapi dinyatakan pahlawan itu saya rasa udah gugur sih sebenarnya. Karena apa? Ya dari vonis pengadilan udah bilang tindakan mereka itu sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena salah satunya udah melakukan penyerangan duluan. Sehingga akhirnya polisi pada saat itu harus melakukan sebuah tindakan yang mengakibatkan kematiannya mereka. Gitu. Di sini jangan sampai istilahnya diputar balikan bahwa balik lagi, jangan sampai ini di framing kepolisian ini berat sebelah gitu. Karena kalau sampai kejadiannya polisi justru dipersalahkan, dinyatakan bersalah, ini nanti kalau menurut saya jadi ini loh masyarakat bisa menilai, wah ini kita bisa nuntut polisi dalam segala hal ini gitu. Polisi juga istilahnya akan istilah berpikir mempertimbangkan nanti gue kalau melakukan ini itu pembelaan diri juga dinyatakan bersalah, ya nggak juga. Tapi pengadilan yang jelas sudah memvonis keduanya bebas dari tuntutan gitu. Nah, berkaitan sama laskar-laskar seperti itu yang katanya bela agama ya, bela Islam. Ya kalau menurut saya pribadi jangan sampai kemakan sama isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah kita sekarang gitu. Karena pemerintah sekarang saya rasa instansi-instansi di bawahnya juga sudah melakukan hal yang sesuai dengan aturan gitu. Penegakan keadilan, penegakan hukum juga nggak bisa diintervensi dengan dengan massa, dengan kayak gitu. Karena kan kita lihat ya beberapa waktu ini sekalinya ada tidak suka dengan A, tidak setuju dengan apa, itu langsung demo. Nggak usah begitulah gitu. Ya kan, kita gunain akal sehat, betul ya. Kita coba baca dulu situasinya kayak gimana, bener nggak isunya, jangan sampai kita menjadi korban daripada orang-orang yang membuat hoax gitu. Apalagi jangan sampai kita terbawa dengan sikap ekstremisme, mengkultuskan ataupun mengagung-agungkan seseorang menjadi kalau menurut saya kayak imam besar kayak gitu. Itu ya janganlah gitu. Yang lurus-lurus aja bos gitu. Oke? Tutorial kita kali ini sampai di sini. Nanti kita bahas lagi mengenai isu-isu yang lagi hangat dibicarakan dari sisi pemberitaan-pemberitaan yang ada di Indonesia. Tutorial will be right back ya kan, setelah nanti ya atau kapan. Thank you.